Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat hari-hari terakhir ini, kesulitan begitu sangat menyesakkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi percayalah bahwa apapun yang sulit itu Tuhan tahu, dan Tuhan mengizinkan apapun yang terjadi, entah itu kesulitan, entah itu persoalan, tetapi pasti ada rencana yang baik. Kalau Dia mengizinkan, pasti ada rencana yang baik. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan memberkati setiap kami, menyucikan, menguduskan kami, supaya setiap kami Tuhan diberikan hikmat, kekuatan, supaya kami boleh melewati hari-hari kami dengan keberhasilan bersama dengan Tuhan, dan juga menyenangkan hati Tuhan. Jika ada kesulitan, tantangan, persoalan, masalah, kiranya Tuhan Engkau memberkati, Engkau menyertai kami semua, Engkau melindungi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Ada 3 hal yang akan kita bahas, yaitu pertama, bahwa Tuhan turut bekerja. Nah, kalau kita lihat dulu firman Tuhan dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan 15. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kamu berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Inilah saudara, satu hal melalui firman Tuhan, bahwa ketika kita merencanakan sesuatu, ketika kita ingin berdagang untuk diri kita sendiri, dikatakan bahwa kita tidak boleh memikirkan merencanakan sendiri, tetapi kita harus melibatkan Tuhan. Oleh sebab itu poin pertama dikatakan bahwa Tuhan turut bekerja. Mari kita coba renungkan saudara, kalau kita saja memikirkan diri kita untuk pekerjaan kita, bukan untuk Tuhan, Tuhan saja mau supaya kita jangan sampai gagal. Sehingga Tuhan berkata, ya supaya kita jangan merencanakan sendiri, tapi kalau boleh melibatkan Tuhan. Itu untuk kita punya hidup sendiri, mau dagang, mau kaya, mau punya usaha. Tapi Tuhan juga ingin dilibatkan, padahal itu untuk kepentingan kita. Tuhan mau supaya kita jangan gagal. Terlebih kalau kita melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Dari sini kita melihat betapa luar biasanya Tuhan kita itu, bahwa Dia selalu turut bekerja untuk kehidupan kita. Mari saudara, kita harus mau setiap hari dalam 24 jam minimal, kita mau siapkan 1 jam minimal, kalau boleh semua. Untuk apa? Untuk mulai mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Terlebih saudara, bahwa kita untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan lah, jangan untuk diri kita sendiri. Nah, hal yang kedua kita lihat bahwa kerap kali dalam kehidupan ini, keberhasilan itu selalu kita kejar, dan ketika kita berhasil, kita menganggap itulah upaya kita. Sehingga kita menjadi tamak, menjadi sombong, kita lupakan Tuhan. Kemudian kita menjadi sibuk, dan kita meninggalkan pekerjaan Tuhan, dan kemudian kita menjadi duniawi. Kita lupa bahwa hal yang kedua ini, bahwa Tuhan ingin supaya kita ini berhasil. Jadi kalau kita mengalami satu keberhasilan, itu bukan karena kekuatan kita. Memang upaya kita ada, tapi itu adalah berkat Tuhan juga. Saudara, ada orang yang kerja keras, kerja baik, tapi hasilnya biasa-biasa. Ada orang yang kerjanya biasa-biasa, tapi hasilnya juga biasa atau lebih baik. Tetapi kalau malas pasti tidak ada hasilnya. Tetapi kalau kita melihat ada orang yang pandai juga tidak berhasil. Nah, dari sinilah satu rahasia, bahwa apapun yang kita kerjakan, mungkin ada 2-3 orang dengan sekolah yang sama, ya, dengan pekerjaan yang sama, ya, dengan tujuan sama, tetapi hasilnya bisa berbeda. Kenapa ini saudara? Bahwa ingatlah, bahwa apa yang kita upayakan itu, kita harus tahu bahwa Tuhan itu yang akan memberkatinya. Sehingga ketika kita diberkati, walaupun usaha kita itu mati-matian atau sungguh-sungguh, ataupun saudara usaha kita karena kita pandai atau kita bisa melobi seseorang, namun ingatlah bahwa saudara, keberhasilan itu datangnya dari Tuhan, bukan karena kemampuan kepandaian kita sendiri.
Sebab itu sebagai orang percaya, saudara, ketika kita berhasil, marilah saudara, kita selalu belajar mengucap syukur kepada Tuhan, jangan meninggalkan Tuhan, dan jangan sibuk, dan jangan lupa akan Tuhan. Hal yang ketiga kita lihat, apakah kita mau saudara, untuk satu hari, bukan untuk memikirkan diri kita sendiri, tapi cobalah memikirkan pekerjaan Tuhan. Mungkin kita membaca firman, mungkin kita berdoa, mungkin kita saudara mendoakan orang lain atau menguatkan orang lain, minimal saudara, supaya satu hari itu bukan sepenuhnya untuk kita, tetapi kalau bisa yaitu kita berbagi waktu lah. Karena kalau kita untuk diri kita sendiri, walaupun Tuhan memberkati saudara, berarti hidup kita untuk kita. Kapan hidup kita berbuah untuk Tuhan? Kalau Tuhan memberkati kita, masakah kita gak mau menjadi berkat bagi banyak orang? Sebab itu ingatlah bahwa hidup itu adalah berkat itu sendiri. Life is a blessing. Bahwa hidup adalah berkat. Jangan lupa, jangan sampai mengejar berkat, saudara, namun hidup ini yang harus menjadi berkat kita lupakan. Oleh karena itu, di dalam bacaan ini dikatakan hari ini atau besok, ketika kita mau berangkat atau merencanakan sesuatu, mau tinggal setahun dan sebagainya untuk mendapatkan untung, dikatakan bahwa kamu tidak tahu apa-apa. Hidup kita ini seperti uap yang kelihatan lalu lenyap. Sehingga dikatakan, marilah kita melibatkan Tuhan. Sehingga kita berkata, kalau Tuhan mengendakinya. Sehingga ketika suatu hari kita tertunda, sehingga mungkin kita gagal, saudara, kita nggak akan memaksakan. Berarti itu bukan kehendak Tuhan. Walaupun kita akan upaya terus menerus, tapi tidak perlu ada penyesalan. Tetapi ketika kita berhasil, bahwa kita tahu itu datang dari Tuhan. Sehingga hari ini, mari saudara, hidup kita ini harus menjadi berkat, karena kita tahu bahwa kita sudah diberkati. Dalam kehidupan ini kita bisa hidup, bisa sehat, saudara, bisa beribadah kepada Tuhan, itu adalah berkat yang besar. Marilah berbagi berkat kepada yang lainnya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang dalam pergumulan masalah. Mari saudara, engkau yang dalam pergumulan, dalam masalah, persoalan apapun, dalam pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, iman rohani, sampai dengan keuangan, keluarga, di dalam perjodohan, percayalah Tuhan akan menolong kita semua. Dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Demikian juga engkau yang sakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Di dalam nama Yesus jadilah sembuh, jadilah pulih, jadilah kuat. Di dalam nama Yesus, biar hari ini ada kekuatan, ada kemenangan datang dari Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.